Buka matamu, Bung, bagi kalian yang mendengarkan cerita ini. Kami sudah kehilangan dua sosok pemimpin tanpa ada kepastian yang kami dapatkan. Kabar duka terjadi di Gunung Merapi. Gunung Merapi kembali aktif pada hari ini di Gunung Merapi. Kali ini saya akan berbagi berikut ini cerita Gunung Merbabu di balik keindahan ketinggian hingga satu. Kali ini saya akan membagikan cara ini saya tayangkan cerita mistis kali ini. Cerita horor kali ini akan dari sesosok perempuan mirip bernyanyi wanita Kabupaten Lampung. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh @sucianandita. Menurut kami, kita harus membelanya dan juga memperjuangkannya. Karena dalam cerita ini, beliau kehilangan dua anggota keluarganya sekaligus. Kami sendiri tidak bisa membayangkan gimana perasaan kami ketika berada di posisi beliau. Begini ceritanya. Jujur, saya sudah lama banget pengen ceritain ini semua. Banyak pertimbangan yang membuat kami pihak keluarga bungkam akan cerita ini. Mungkin ini sudah jalannya. Maaf jika nantinya ada pihak yang merasa terpojokkan. 14 November 2019, adik dan suami saya berangkat dari rumah untuk mendaki ke Gunung Dempo, Pagar Alam. Dari Bungo, mereka berangkat jam 11 siang, mampir ke tempat kawan di Kapahiang. Tanggal 15, mereka melanjutkan perjalanan ke Pagar Alam. Sekitar jam 3 sorenan, suami saya kirim pesan di WA kalau mereka udah sampai di sana dan lagi istirahat. Selepas maghrib, suami saya menelepon saya, mulai melakukan pendakian. Itu telepon terakhir yang kami terima. Setelah itu, 3 hari aku menunggu kabar dari mereka, tapi belum juga ada yang menelepon aku. Aku tahu persis gimana kalau mereka mendaki, gak pernah ngabarin lebih dari 2 hari. Aku berusaha untuk tetap berpikir positif. Mungkin mereka belum sempat mengecas HP-nya. Aku berusaha cari kontak kawannya yang berada di Kapahiang untuk mencari info. Dari kawannya aku tahu kalau adik bersama suamiku mendaki di Gunung Dempo via Tugu Rimau. Di waktu yang bersamaan, aku juga berusaha untuk cari kontak orang pos pendakian Gunung Dempo. Dari sini semuanya udah mulai sulit karena adik dan suamiku naik via jalur Tugu Rimau. Di sana nggak ada pos penjagaan, jadi setiap pendaki yang naik nggak terpantau. Penjaga pos pun tidak bisa memastikan apa mereka memang melakukan pendakian di sana, atau mereka sudah turun, atau lain sebagainya. Orang pos cuma bisa bertanya-tanya kepada pendaki yang sedang turun dan beberapa pedagang di sekitar jalur pendakian via Tugu Rimau. Tidak ada satupun yang melihat mereka, jadi orang pos juga nggak berani mengambil kesimpulan mereka benar-benar mendaki di Gunung Dempo. Sampai akhirnya pada tanggal 20 malam, kami pihak keluarga dihubungi lagi sama orang pos. Mereka bilang memang ada pendaki yang sempat bertemu bersama adik dan suamiku di atas. Mereka juga sempat mendaki bareng dan nenda bersebelahan. Dari pendaki itu, kami menemukan sedikit titik terang. Kami pihak keluarga pun disuruh berangkat ke Pagar Alam untuk tindakan lebih lanjut. Membuat laporan di Polres Pagar Alam
agar tim SAR bisa turun untuk melakukan pencarian. Saat itu, aku dalam keadaan hamil 7 bulan. Aku bersikukuh untuk ikut, tapi mama melarangku. Singkat cerita, tanggal 21 pagi, mamaku berangkat ke pagar alam, ditemani 3 kawan pendaki adik dan suamiku. Mereka sampai di pagar alam udah malam. Paginya, pada tanggal 22, mama dan kawan-kawan ditemani orang-orang pos Gunung Dempo pergi ke Porles untuk membuat laporan kehilangan. Malam harinya, tim SAR dibantu tim Wanadri dan relawan langsung gerak naik untuk melakukan pencarian. Pada tanggal 23 bertepatan pada hari Rabu, tim pencarian mendapatkan baju, celana, sepatu, 2 bantal, dan pakaian dalam kotor di daerah pelantaran. Pencarian tetap berlanjut sampai pada tanggal 25 Oktober, seorang pendaki berinisial MG mendatangi pos relawan dan menceritakan bagaimana kronologi beliau bertemu dengan adik dan suamiku. Beliau mengatakan bahwa ia bertemu adik dan suamiku di sekitar shelter 2 pada dini hari pada tanggal 15. Kemudian mereka berangkat bersama menuju pelantaran. Mereka menginap di pelantaran dengan jarak tenda yang sedikit berjarak, dan mereka bertemu dengan seorang peziarah yang mengaku bertapa di atas gunung di sekitar pelantaran dan mengaku berada di sana sudah 13 hari serta bertahan hidup dengan meminta makanan kepada pendaki. Pada malam harinya mereka sempat berbincang-bincang dan MG sempat berbicara bersama peziarah yang menginap di pelantaran tersebut. Peziarah tersebut sempat mengatakan kepada MG bahwa ia tidak menyukai suamiku. Ia bahkan sempat mengatakan apabila ia masih muda, ia ingin menghabisi orang yang menggunakan kalung, yakni suamiku, karena ia tidak menyukai orang yang menggunakan kalung. Tetapi mereka berbicara menggunakan bahasa daerah. Keesokan harinya, pendaki MG sempat menghampiri tenda adik dan suamiku, tetapi tidak menemukan adik dan suamiku. MG hanya melihat 2 gelas kopi yang masih hangat di depan tenda, dan ia juga mengatakan bahwa tidak melihat peziarah yang menginap di pelantaran itu. Pada hari itu juga MG melakukan perjalanan pulang ke bawah kaki gunung. Pencarian terus berjalan. Kesaksian dari MG menjadi salah satu bukti bahwa adik dan suamiku melakukan pendakian di Gunung Dempo. Pencarian terus berjalan sampai salah satu relawan menemukan baju kaos suamiku. Relawan tersebut menemukannya di dekat tenda peziarah dengan lokasi yang berbeda. Pencarian diperluas ke seluruh kawasan Gunung Dempo. Pencarian sempat terganggu dengan keadaan cuaca yang buruk di daerah gunung tersebut. Pada tanggal 29 Oktober, tim pencarian menemukan trekking pole, korek api, dan botol minum di puncak gunung. Pada hari itu juga, tim menemukan kalung suamiku ditemukan tidak jauh dari trekking pole. Pada tanggal 1 November, tepat 10 hari pencarian, tim Wanadri meneropong daerah sekitar kawah dan melihat ada seperti asoy berwarna biru di dekat kawah. Pada hari itu juga seluruh tim dan keluarga melakukan briefing besar-besaran tentang pencarian selama 10 hari. Kemudian menarik kesimpulan dari berbagai tim yang terjun langsung dalam pencarian. Keesokan harinya,
Tim pencarian keseluruhan dikerahkan untuk naik ke puncak sekitar kawah dan penelusuran daerah pelantaran serta daerah timur gunung yang belum ditelusuri. Saat tim Wanadri dan tim relawan mencoba sedikit lebih turun ke bawah, mereka meneropong Asoy biru yang dimaksud salah satu tim pencarian. Saat diteropong lebih dekat, ternyata terlihat jelas bahwa Asoy yang dimaksud itu ternyata baju yang dipakai adikku. Seluruh tim dikerahkan menuju lokasi. Keesokan harinya, 4 orang tim relawan turun menuju lokasi adik dan suamiku. Kemudian mereka melakukan pengangkatan suami aku terlebih dahulu, dan adik aku dievakuasi keesokan harinya. Suamiku dipulangkan pada tanggal 3 dan dimakamkan di kampung halaman. Sedangkan adikku dipulangkan pada tanggal 5 dan langsung dimakamkan di kampung halaman. Karena dibutuhkan waktu yang lama dari pagar alam menuju daerah asal aku, keluarga yang berada di lokasi kejadian tergesa-gesa pulang untuk mengikuti prosesi pemakaman. Karena hal ini, bukti pembayaran dari rumah sakit belum kami dapatkan karena keluarga harus pulang pada dini hari dari kota pagar alam. Dari bukti yang kami dapatkan dari proses pencarian ada kejanggalan yang aneh. Kejanggalan itu ada dari banyaknya barang yang hilang dan beberapa bekas luka yang mencurigakan. Keluarga pun menindaklanjutkan kasus ini dan mencari bukti lainnya. Kami menceritakan semua proses pencarian kepada keluarga yang bertugas di Polres. Kami melaporkannya di Polres Muara Bungo, tempat kami tinggal. Ia merasa banyak kejanggalan terhadap kasus ini. Ia pun berinisiatif untuk melacak HP adikku. Dalam proses pengelacakan, salah satu teman adikku mengabari bahwa ia sempat melihat pesan WA yang sempat ia kirim ke adikku pada tanggal 21 Oktober terkirim. Pesan itu masuk ke HP adikku pada tanggal 9 November. Sedangkan posisi tanggal 9 November, adik dan suamiku sudah dimakamkan. Keesokan harinya, HP adikku terlacak di sekitaran Kabupaten Lahat, dan mama langsung berangkat ke pagar alam untuk membuat laporan bahwa kehilangan barang-barang adik dan suamiku yang dibawa waktu mendaki di Gunung Dempo. Dari hasil lacakan HP adikku, kami mengetahui ada nomor yang mengaktifkan HP adikku. Nomor itu terdaftar dengan nomor kakak dari keluarga berinisial RL. Mama kemudian mengirim data tersebut kepada pihak polisi di daerah pagar alam. Pihak pagar alam meminta Mama untuk pulang dan menunggu kabar selanjutnya dari pihak pagar alam saja. Dan mereka menindaklanjuti dan memanggil RL untuk dimintai keterangan dan kesaksian. Dari kesaksian tersebut, RL mengatakan bahwa HP itu ia beli dan dibawa anaknya ke kota J. Tapi di hari yang sama, kerabat yang bertugas di Polres Bungo melacak kembali HP tersebut dan mendapatkan bahwa HP tersebut masih berada di daerah yang sama, hanya saja posisinya berpindah sedikit dari posisi awal. Dalam tenggang waktu beberapa hari, kami mendapatkan kabar dari pihak polisi pagar alam. Mereka mengambil kesimpulan bahwa HP yang dibeli oleh RL bukan HP adik aku, karena RL mengatakan lagi bahwa nomor yang didaftar di HP adik aku yang terlacak itu sudah aktif 2 tahun yang lalu. Sampai di mana pihak polisi pagar alam tetap melakukan pengembangan kasus tanpa ada sedikit pun perkembangan sampai saat ini. Hari ini, setelah 3 bulan, kabar terakhir dari kalian, 71 hari setelah kalian pulang dalam dekapan Tuhan.
Kepergian kalian menjadi teka-teki bagi kami, teka-teki tanpa petunjuk, teka-teki tanpa alur. Saat kami mencari cara untuk menemukan jawaban, orang-orang yang dianggap sangat menolong datang mengulur tangan untuk ikut menebak teka-teki ini. Tetapi di persimpangan jalan menuju jawaban, orang yang dianggap sangat membantu seolah mundur tanpa bicara, lari menjauh, kemudian pergi menghilang, seakan tidak kuat atau menutup mata dan menutup telinga agar semua ini seakan telah selesai dan sampai pada jalan yang buntu. Apakah sesulit ini prosedur untuk mengungkap teka-teki ini? Buka matamu, Bung, bagi kalian yang mendengarkan cerita ini. Kami sudah kehilangan dua sosok pemimpin tanpa ada kepastian yang kami dapatkan. Sudah ada jelas nyatanya kejanggalan yang ada dalam teka-teki ini. Kepada siapa lagi kami harus mengadu dan meminta pertolongan? Kami hanya rakyat yang meminta keadilan dan kepastian hak kami.